Jadi pada biasanya kan mempresentasikan tentang masyarakat film. Latar belakang masalah. Film adalah sarana hiburan untuk semua kalangan. Bioskop memiliki nilai sejarah yang tinggi. Perkembangan teknologi mengubah pola pikir masyarakat tentang bioskop. Bioskop merupakan tempat pemutaran film yang terus berkembang. Pembuatan film di Indonesia dimulai pada tahun 1900 sampai 1990. Jadi bioskop itu dinikmati oleh semua kalangan, baik dari anak kecil sampai dewasa dan tua pun juga menikmati bioskop. Bioskop memutar film dulu itu kita dengan sistem pertama kali pasti dengan cara layar tancap yang seperti kemarin OMN Screen lakukan. Ya, bioskop sudah dimulai pada tahun 1900 sampai 1990. Perkembangannya sampai sekarang pun makin kelihatan karena dari cara memutarkan filmnya aja di zaman sekarang lebih modern daripada yang zaman dahulu. Nah, di sini dari DVD lebih menjangkau masyarakat. Perkembangan teknologi semakin memudahkan kita untuk menonton film. Pada zaman dahulu itu jadi seluruh masyarakat mengharuskan bila mereka ingin nonton film itu harus pergi ke bioskop. Sedangkan mulai zaman modern semua film itu bisa di-burn ke VCD dan DVD. Nah, mereka sudah mulai mengerti apa itu DVD player, jadi mereka bisa menontonnya di rumah, nggak mesti di bioskop. Ya kan? Perkembangan teknologi semakin memudahkan kita untuk menonton film. Kalau zaman sekarang film pun bisa setelah muncul di bioskop masih bisa ada di YouTube gitu kan, kayak kelompok yang sebelumnya presentasi. Jadi nggak mengharuskan kita pergi ke bioskop untuk zaman sekarang. Terus juga sebenarnya sebelum ini bioskop merupakan sebuah tempat di mana kita satu-satunya tempat untuk kita bisa menonton secara beramai-ramai. Orang dulu tuh menonton masih menggunakan TV analog yang masih yang berbentuk tabung besar. Lalu perkembangan zaman tuh sekarang sudah mulai berubah dari awal TV yang besar sampai sekarang TV yang tipis. Dan bioskop pun sekarang mulai berkembang. Dan bisa kita lihat di sini ada dua contohnya. Di sini adalah bioskop pada zaman Belanda. Lalu di sebelahnya ada bioskop tua di dulu masih di Jakarta Kota, masih Batavia. Tapi sekarang sudah ada dipakai seperti ini. Dan lalu sekarang kita bisa menikmati serunya nonton salah satu misalnya kita nonton di IMAX, misalnya kita di Semarang Serpong. Itu merupakan tempat bioskop yang enak, yang dimana kita bisa melihat layar dengan kualitas yang bagus dan suaranya yang bagus. Dan lalu perkembangan teknologi juga semakin merubah pola pikir masyarakat, di mana sekarang tidak perlu nonton ke bioskop. Kita bisa nonton dari smartphone kita salah satunya. Tadi kelompok tadi sudah membahas tentang YouTube, di mana YouTube banyak banget, di mana kita bisa menonton banyak film dari situ. Salah satu juga bisa dari web. Dari web juga banyak. Ini juga salah satunya adalah website dari Cubicle, salah satu dosen dari sinema juga telah mengembangkan web ini untuk sebagai sarana untuk kita menjangkau film. Rumusan masalah yang pertama ini ada bagaimana latar belakang munculnya bioskop. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa bioskop dimulai pada tahun 1900 sampai 1990-an. Nah, ini bioskop dimulai pada zaman Belanda. Terus selanjutnya, apa pengaruh perkembangan teknologi dengan bioskop? Ini juga tadi sudah sempat dijelaskan bahwa sekarang kan udah semakin berkembang, sudah adanya teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa kita sudah mengenal namanya YouTube. Nah, YouTube itu jadi orang-orang nggak diharuskan untuk nonton ke bioskop lagi. Kita hanya dengan akses YouTube sudah bisa melihat film yang akan kita tonton. Selanjutnya, apa pengaruh film dengan jumlah penonton? Nah, kalau ini tergantung rating. Jadi kalau misalnya
rating kita semakin tinggi, berarti itu menentukan bahwa film itu film yang bagus. Nah, terus itu juga bermanfaat dari penelitian ini adalah salah satunya adalah untuk mengetahui tentang sejarah dan latar belakang bioskop di Indonesia. Perlu diketahui bahwa bioskop di Indonesia tuh awal mulanya dibawa oleh dari tentara Belanda di zaman masa penjajahan, di mana dulu bioskop itu milik untuk mereka, bukan untuk pribumi. Nah, seiring perkembangan zaman, ketika Belanda sudah mulai meninggalkan Indonesia, mulailah perkembangan film di Indonesia dari perfilman di Indonesia. Lalu untuk melihat perkembangan teknologi bioskop, di mana dulu kita masih menggunakan analog seperti ini, film seperti ini. Lalu sekarang sudah berkembang, seperti lihat di sebelahnya, bahwa kita sudah memakai memory card yang bahkan 512 GB di satu alat yang kecil. Lalu untuk menguji dan menganalisis besaran pengaruh teknologi di perfilman, ya kita juga tidak bisa menghindari perkembangan zaman yang mempengaruhi perfilman juga. Ketika orang dulu masih membuat film dengan alat-alat yang besar, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan membuat film bahkan menggunakan handphone. Seperti contohnya kemarin seminar tentang pembuatan film dengan menggunakan iPhone 6s. Oke. Ini hasil dari analisa kita. Bioskop pertama kali diperkenalkan tahun 1895 oleh Robert Powell. Lalu 5 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 5 Desember 1900 film masuk Hindia Belanda atau dulunya Batavia yang sekarang adalah Jakarta. Nah, kalian dulu mungkin masih ingat ketika kalian dulu masih zaman SMP atau kalian masih masih SMP, bioskop tuh masih kental dengan nama 21 yang tulisan 21. Ya, 21. Dan sekarang masih 21 tapi berubah jadi huruf Romawi, angka Romawi, SX1. Nah, tahun 1987 diperkenalkan bioskop Cineplex yang dikenal dengan nama 21. Nah, di balik kata 21-nya tersebut ternyata 21 diambil dari nomor asli gedung bioskopnya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat salah satu bioskop tahun 1910 yaitu namanya Borneo Bioskop. Nah, dari bioskopnya juga bahasanya bahasa Belanda. Nah, lalu di sebelahnya ada Almarhum Sudiwikatmono, 70 tahun, pendiri grup Bioskop 21. Nah, awalnya menggunakan raw film yang harganya sangat mahal. Perkembangan mulai mengubah menjadi alat yang lebih canggih, yaitu memory card yang kecil. Alat untuk penampilan film juga mulai berubah dari masa ke masa. Ya, jadi bisa dilihat di gambar yang pertama. Ini pertama kalinya bagaimana memproduksi film itu begitu sulitnya ya. Jadi mungkin di tahun itu sangat krusial. Jadi merekam dengan seluloid yang seperti itu harus mempunyai kelebihan yang luar biasa. Jadi dari mulai aktornya dia harus benar-benar breathing dengan baik agar tidak ada pengulangan saat merekam di seluloid tersebut. Dan akhirnya setelah mereka jadi satu roll film itu diputarlah di bioskop pada masanya. Pada saat sekarang ini masih dikembangkan tapi sulit ditemukan. Di zaman sekarang bioskop sudah mulai memakai hard disk, dia langsung mungkin moderatornya hanya memakai komputer terus langsung play. Kalau zaman dulu begitu sulitnya untuk memutar film di bioskop. Terus juga kebetulan kemarin saya habis nonton di acara Mainstream tentang kemudian kita lagi habis nonton layar tancap. Nah, sedikit miris juga sih ketika saya sedang nonton itu, dimana setelah kita menonton menggunakan film analog ini, kita nih anak muda sekarang tuh jadi kayak orang-orang, dimana orang-orang mereka mau merumunin alat jadul ini untuk memutar film, dan kita tuh kayak orang kepo, jadi kita nanya-nanya sama mas-masnya. Dimana pada zaman dulu nih itu sederhana, hal yang biasa banget gitu. Ketika nonton orang kampung, ya orang kampung nonton aja, selesai nonton mereka pulang. Tapi beda dengan zaman sekarang, ada perkembangan zaman. Dimana film selesai, kita nggak pulang, malah kita datangin alat ini dan kita ngeliat bagaimana cara film tuh bisa hasil dari sini sih. Nah, kebetulan kemarin saya juga ngeliat ketika proses pemutaran seluloid tersebut. Jadi
ketika film setelah diputar, seluloid tersebut harus digulung kembali. Karena sistem dia kan dia memutar kan. Nah, ketika memutar, roll film terakhir akan menjadi roll film yang pertama. Nah, setelah selesai, dia harus diputar balik agar tidak lengket. Nah, di foto kedua ada satu gulungan roll hitam. Terus saya nanya ke masnya, satu gulungan roll film ini untuk berapa menit? Dan ternyata satu roll itu hanya untuk 10 menit, kurang lebih 10 menit. Dan isinya mungkin 1000 frame. Kalau kalian bisa lihat frame-nya, dia satu lembar begini, mungkin ada 7 frame gambar. Jadi mereka ada dari foto-foto tersebut karena diputar dengan kecepatan dari 24 frame per second, sehingga kita bisa lihat sebagai gambar bergerak. Terus juga di bawahnya nih, dilihat bisa perkembangan teknologi di mana sekarang ya kita tidak perlu pakai alat itu lagi, kita cuma duduk ada. Nah, ini salah satu kita pakai proyektor untuk menampilkan hasil dari ini. Terus ya, tadi saya sempat browsing tentang ini. Nah itu dia, bisa lihat di sini. Di mas ini mereka satu roll film. Gimana ini roll filmnya seluloid. Nah, kebetulan di belakangnya mereka sedang memutar filmnya. Nah, di belakang tetap memutarkan. Nah, di sini. Jadi sistemnya dia ketika dia sedang memutar, satu orang lagi mempersiapkan satu roll kembali. Jadi tidak ada jeda untuk pergantian roll film. Nah, kebetulan ini sudah di zaman sekarang ya. Jadi maksudnya dia memutar udah terkena sedikit perkembangan teknologi di mana alatnya untuk mengambil Anda sudah lebih canggih. Itu salah satu hasilnya. Dia nyambungin seluloidnya untuk diputar. Lalu di depannya itu sebenarnya bukan lensa sih sebenarnya, bisa disebut lensa, tapi kata masa kemarin pakai bahasa dia saya lupa namanya, tapi itu untuk memperbesar gambarnya, jadi untuk memantulkan cahaya dari senter yang diarahkan ke seluloid tersebut. Selanjutnya ini yang pertama, bioskop mulai berkembang di berbagai daerah, sehingga hasil karya pembuatan film pun semakin mudah dijangkau di masyarakat. Terus jumlah penonton bisa menunjukkan hasil atau kualitas dari sebuah film yang diproduksi. Nah, ini daftar-daftar film mulai dari tahun ke tahun. Pertama, Laskar Pelangi pada tahun 2008, yang penontonnya itu mencapai 4.631.000 sekian. Sampai akhirnya yang pada tahun 2012, 5 cm itu penontonnya mencapai 2.566.000 sekian. Terus semakin banyak penonton akan menaikkan rating dari sutradara film tersebut. Nah, jadi kalau misalnya film itu bagus, maka ratingnya akan naik dan sutradara film tersebut akan menjadi terkenal. Ya, kesimpulannya, bioskop merupakan salah satu sarana film yang masih diadakan sampai saat ini. Namun, seiring perkembangan zaman, tidak memiliki untuk mudahnya masyarakat untuk menonton film. Penonton merupakan salah satu tujuan utama dalam pembuatan film. Ya, yang poin kedua, namun seiring perkembangan zaman tidak memungkinkan untuk mudahnya masyarakat menonton film. Ini contoh dari masyarakat yang ada di pedalaman, yang dia tidak bisa menjangkau nikmatnya menonton film di bioskop. Ya, tidak seperti kita yang mudah banget tinggal kayak SMS, KEON, kita tinggal pesen tiket terus nonton di bioskop. Kalau mereka itu sulit banget menjangkau bioskop yang ada bioskop di kotanya pun udah syukur banget, ya kan? Nah, itu sih yang mirisnya di zaman sekarang, perkembangannya belum merata untuk perfilman.
Penonton merupakan salah satu tujuan utama dalam pembuatan film. Mengapa salah satu tujuan utama? Karena di sini kita mencari rating seperti tadi teman saya Alfi sudah menjelaskan. Oke, sekian dari presentasi kami. Kita membuka sesi pertanyaan. Karena ada yang ingin bertanya tentang bioskop ataupun tentang seluloid tersebut. Ya, terus. Gas, mulainya tuh tadi kan katanya raw film itu diputar lagi, terus biar nggak lengket diputar lagi kan. Nah itu kenapa bisa lengket semuanya? Ya karena itu karena itu kan seluloid itu kan udah dari tahun jadul banget ya. Jadi dia untuk perawatannya pun harus terus diperhatikan, karena kalau nggak dirawat terus dia kan saling nempel, nanti frame-nya makin gabung gitu. Kalau udah nempel gitu kan jadi di frame-nya tumpuk-tumpukan. Kayak waktu Bagas sama keluarganya waktu zaman dulu mungkin masih ngelewatin foto masih pakai roll film, ya kan, yang dicetak kalau ngeliat ke lampu dulu. Nah itu kan kalau zaman sekarang masih disimpan, itu kalau nggak dirawat kan pasti nempel ke frame yang lainnya kan. Nah itu tujuannya gitu. Komensi kata Mas ya, saya sempat juga sih kenapa sih harus langsung diputar balik. Dan buat masih tahu kalau sebenarnya ketika ada digital ini hawa di alat mesinnya itu panas banget dan makanya ada angin gitu. Lalu film ini jarang banget diputar raw film ini. Bahkan raw film yang kemarin itu adalah punya negara. Dan kata si Mas seharusnya raw film itu diputar 1 minggu sekali supaya untuk tidak jamuran. Dan kebetulan kemarin film lewat malam sedikit jamuran jadi agak kasar. Jadi gunanya itu. Ada yang Iya betul. Mas ya, otak itu. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Yang membedakan filmnya layar tadi sama bioskop apa? Ya, jadi bedanya jelas pasti materi dari untuk pemutaran filmnya. Ketika dulu kita masih raw film seperti ini di mana untuk memutar film berdurasi 1,5 jam dibutuhkan 5 urutan besar seperti ini. Yang membedakan pertama pasti yang perkembangan zaman udah pasti jelas dong alatnya. Tetapi yang paling signifikan adalah ini dari di mana media kita menyimpan dari film hasilnya ini. Kalau sekarang kita udah bisa pakai rekam pakai alat itu, dan kita, untuk bioskop sebenarnya juga emang beda sendiri cara untuk menampilkannya. Dia harus melewati disimpan di satu box alat khusus, dan dari situ baru dicolokin di proyektor yang besar di bioskopnya. Nah supaya filmnya lancar dan juga nggak rusak. Kalau sedangkan kalau kayak gini kan alatnya harus sebesar ini, bahkan kita kan buat menunjukin 2 film aja sampai bawa satu kotak yang hampir sebesar meja ini. Itu untuk alatnya. Jadi beda juga dari yang beda utamanya sih yang ini untuk penyimpanannya. Ada lagi yang bertanya? Berarti sekarang sudah tidak ada itu kan layar tancap itu dipakai stage kayak musik kan gitu ya, di situ kayak seolah disorot. Kebetulan sih bukan masih ada. Ibu sempat Saya itu kan kalau di kampung kan, lapangan biasanya pada malam. Kemarin juga baru. menurut saya itu keluarganya lebih dapat sih. Saya lebih muda. Silakan masih ada. Yang bertanya? Sini nanya dulu. Oh. Dia mau bertanya apa ya? Enggak. Lagi nggak ada. Oke, sekian dari presentasi pokok kami. Jika ada kata atau informasi yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.